Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum anak-anak ibu, kita berjumpa lagi. Ya, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran minggu lalu ya. Untuk hari ini kita akan bahas tentang imbuhan. Nah, mungkin di sini anak-anak ibu pernah mendengar atau pernah mengucapkan istilah-istilah kata imbuhan. Nah, bahkan mungkin kita juga sering juga menggunakan imbuhan dalam menyusun sebuah kalimat. Dari kelas 4 mungkin kita udah buat kalimat, kelas 3 udah buat kalimat, kita biasanya menggunakan itu. Apa itu imbuhan dan bagaimana fungsinya? Kita lihat. Oke? Kita lihat imbuhan. Apa itu arti kata imbuhan? Imbuhan adalah kata tambahan. Nah, di sini bisa ada kata tambahan yang diletakkan pada kata dasar. Artinya, imbuhan ini sebenarnya asal katanya dari imbuh. Imbuh itu artinya itu tambahan, tapi hanya sedikit. Tambahan yang sedikit. Jadi kata imbuhan adalah kata yang diletakkan pada kata dasar. Nah, yang diletakkan itu katanya hanya sedikit, hanya beberapa huruf. Ya. Nah, sekarang kita lihat jenis-jenis kata imbuhan. Sebenarnya ini ada 4 jenis ya kata imbuhan, tapi kita cukup mempelajari 3 jenis saja. Yang pertama adalah imbuhan di awal. Yang kedua, imbuhan pada akhiran. Dan yang ketiga adalah imbuhan pada awalan dan akhiran. Ya, kita bahas untuk yang pertama. Nah, Ibu perhatikan. Contoh imbuhan yang ada di awalan. Me, di, ke, ter, pe. Nah, bagaimana penggunaan dalam kalimat? Nah, berikut contohnya. Rudi baru teringat kalau hari ini sekolahnya libur. Nah, kita lihat kata teringat. Teringat kata dasarnya adalah ingat. Lalu mendapat imbuhan ter. Jadi teringat. Jadi imbuhan itu juga berpengaruh ya, memiliki arti dan bisa mengubah makna dari kata dasar. Oke? Yang kedua, contoh Joni adalah orang yang paling pemarah di kelas. Kata dasarnya marah, lalu diberikan imbuhan pe. Nah, ini bisa mengubah ya, bisa mengubah arti. Marah artinya adalah marah. Tapi kalau pemarah berarti paling marah. Nah, jadi imbuhan bisa mengubah arti atau makna dari suatu kata. Oke, selanjutnya kita lihat. Contoh imbuhan yang letaknya di akhiran. An, kan, nya, i. Nah, ini contoh dalam kalimat. Yang pertama, awali semua pekerjaan dengan berdoa. Lihat kata awali. Awali kata dasarnya adalah awal. Mendapat imbuhan di akhir yaitu i, jadi awali. Yang kedua, makanan malam ini sungguh nikmat. Nah, lihat perhatikan kata makanan. Mendapat imbuhan di akhir an, jadi makanan. Tadinya makan. Makan, anak-anak ibu ngerti ya kita makan. Tapi karena ada imbuhan an menjadi makanan. Nah, itu. Selanjutnya kita lihat. Contoh imbuhan pada, ini ada 2 anak ibu ya. Pada awalan dan pada akhiran. Contohnya adalah Ardi mencucikan baju adik-adiknya. Lihat kata mencucikan. Asal katanya cuci. Dapat imbuhan men di awal, mendapat akhiran kan di akhir. Yang kedua contohnya, siswa-siswa berlarian saat mendengar bel tanda masuk berbunyi. Anak ibu perhatikan kata berlarian. Asal katanya lari, dapat imbuhan ber, mendapat imbuhan di akhir an. Nah, ini contoh-contoh kata-kata imbuhan yang melekat pada kata dasar. Ya. Nah, ini ada beberapa latihan. Ibu hanya meminta satu. Ya, satu, buatlah satu kalimat menggunakan imbuhan di awal. Anak ibu bisa melihat contoh yang pertama tadi ya. Contoh imbuhan di awal. Tapi anak ibu buat dalam satu kalimat.
ya. Yang kedua, buatlah kalimat menggunakan imbuhan akhiran. Nah, tadi yang contoh ada dilihat di video ibu yang barusan ya sebelumnya bahwa ada contoh imbuhan tapi di akhir. Dan yang ketiga yang ini menggunakan awalan dan akhiran seperti yang contoh yang barusan kita bahas. Nah, ini vitamin latihan ini untuk anak-anak ibu pasti mengerti. Kalau tidak mengerti, boleh diputar ulang videonya bahwa imbuhan itu adalah eh, penambahan pada kata, tapi hanya sedikit yang ditambah, bisa yang ditambah di awal, bisa ditambah di akhir, bisa ditambah di awal dan di akhir. Itu gunanya imbuhan juga memiliki perubahan arti atau perubahan makna pada suatu kata. Demikian yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga anak-anak Ibu bisa mengerjakan latihannya dengan hebat. Jangan lupa tulisan harus rapi dan bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.